Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan mendengarkan cerita Abu Nawas yang mampu menjawab teka-teki dari sang raja. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Baginda Harun ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan sang baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan hati sang baginda raja. Padahal baginda sendiri sangat ingin tahu jawaban yang sebenarnya. Dan karena kelihatan sangat penasaran, para penasihat baginda pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak butuh waktu lama untuk menghadapkan Abu Nawas kepada sang baginda. Kemudian baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuannya menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam apa yang Tuanku maksudkan? Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata sang baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki tersebut, wahai Paduka? Baiklah, yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita ini? Tanya sang baginda. Di alam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun rasa ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, tuanku, jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. Bagaimana bisa kau memutuskan begitu saja? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang sangat besar? Namun, walaupun dengan demikian, mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang, karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang di langit itu tidak pernah rontok, tidak pernah juga kita copot. Namun, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui baginda sirna tak berbekas. Baginda Harun ar-Rasyid memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Tidak seperti biasa. Pada suatu hari, kemudian baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sangat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang yang sedang berkumpul. Kemudian raja mendekat. Ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliahnya tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Dia bertanya kepada ulama tersebut. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata? Ulama tersebut
berpikir sejenak kemudian berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tertidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Dia juga merasakan sakit dan takut ketika itu. Bahkan terkadang memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tertidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi oleh ular-ular. Maka, jika masalah mimpi saja yang remeh sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah kita bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai oleh nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat sangat indah luar biasa. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesima dan terkesan. Beliau kemudian pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji lagi kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap, Raja langsung menyambut Abu Nawas dengan pertanyaan. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota di surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Karena tadi aku mendengarkan penjelasan dari seorang ulama bahwa di surga ada sebuah mahkota yang sangat indah. Sanggup Paduka yang mulia? Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan saja syarat itu. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa masuk. Pintu apa? Pintu alam akhirat, jawab sang Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Di sela-sela kebingungan Baginda Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau hanya terdiam. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kadangkala memang kejadian di dunia ini ada hal yang mungkin tidak masuk di akal sehat atau di akal pikiran kita manusia yang hanya terbatas pemikirannya. Ada hal yang kadang-kadang memang sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah dan itu kita ikuti saja. Tidak usah terlalu difikirkan. Selama kita tetap beriman kepada rukun iman yang 6, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.